Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba akan mereview untuk mata kuliah perkembangan pribadi konselor gitu ya. Kemarin beberapa waktu lalu juga saya sudah mereview hasil dari diskusi kelompok yang sudah dilakukan ya. Nah, saya akan mereview pembahasan yang dibahas oleh uh, protokol terakhir setelah UTS gitu kan. Nah, pada kelompok yang pertama itu ada yang membahas terkait pengetahuan dan keterampilan dasar sebagai seorang konselor. Di materi sudah cukup lengkap ya, walaupun sedikit, tetapi Anda bisa coba cek, Anda baca kembali. Di situ ada beberapa pendapat ahli mengenai pengetahuan dan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Nah, sebetulnya Anda juga sudah pernah belajar ini pada semester sebelumnya ya, terkait tentang dasar-dasar konseling. Jadi Anda bisa cek lagi kembali untuk memperkaya pemahaman, mengingat-ingat kembali bahasan terkait teknik dasar konseling. Lalu kemudian ini saya tidak pakai video saya, kayaknya nggak terlalu penting juga adanya video. Yang penting itu adalah Anda bisa memahami ya, mungkin malah lebih penting apa namanya pointer ini. Untuk yang pertama di dalam pembahasan kelompok yang membahas terkait pengetahuan dan keterampilan dasar konselor, ada pertanyaan terkait pemberian penghargaan positif tanpa syarat. Nah, ini kalau di dalam uh, teknik konseling Carl Rogers ini sangat penting ya, Anda harus paham gitu. Jadi seorang konselor itu harus mampu memberikan penghargaan positif tanpa syarat. Kalau kita lihat di gambar ini, ada seorang ayah, dia memberikan apresiasi terhadap anaknya, ya, walaupun dia itu kalah misalnya. Jadi tidak penting anaknya ini kalah atau menang, bapaknya itu mengapresiasi, selalu memberikan apresiasi terhadap anaknya ini terkait uh, hasil ya, hasil, apa namanya, pokoknya bapaknya selalu memberi apresiasi tanpa ada syarat anak ini harus menang. Ini nama contoh penghargaan positif tanpa syarat. Atau misalnya kita apa namanya, memberikan penghargaan berupa oh kamu itu baik, oh kamu itu sudah bagus, oh apa yang kamu lakukan sudah benar, oh apa yang kamu rasakan itu juga sebetulnya baik. Nah, Anda memberikan penghargaan positif tersebut tanpa syarat-syarat klien harus mencapai capaian tertentu. Nah, ini namanya penghargaan positif tanpa syarat. Jadi Anda menghargai seseorang, klien Anda, memberikan respon positif, memberikan ucapan-ucapan positif tanpa syarat. Tanpa dia harus A, harus B, harus C, harus berhasil, harus dan sekian dan seterusnya. Jadi itu namanya penghargaan positif tanpa syarat dalam sesi konseling. Ketika Anda melaksanakan sesi konseling, ini keterampilan dasar yang sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi biar kliennya nyaman ketika konseling dengan Anda sebagai seorang konselor. Jadi kalau Anda punya teman curhat gitu ya, teman curhat Anda itu malah menghakimi gitu ketika Anda udah bercerita, oh kamu itu salah, oh kamu itu harusnya begini, baru nanti kamu bisa mendapatkan penghargaan. Oh kamu tuh harus begini, baru bisa kamu itu baik, jadi orang baik. Nah, biasanya orang yang curhat itu langsung udah malasnya gitu curhat dengan Anda gitu ya, malah uh, tambah bikin pusing masalahnya. Jadi penting kemampuan memberikan penghargaan positif tanpa syarat ketika Anda melakukan sesi konseling. Ini perlu dilatih ya. Sering memuji, sering memberikan penghargaan. Nah, yang berikutnya terkait ada self care, ada burnout,
dan seterusnya itu terkait sekali uh, bahwa dengan teori ya bahwa yang namanya konselor itu ya manusia biasa ya. Seorang konselor itu ya manusia biasa. Ya, kalau manusia biasa ya pasti akan mengalami kondisi-kondisi emosional layaknya manusia, layaknya klien ya. Nah, jadi seorang konselor itu harus bisa menjadi konselor profesional, tapi dia tidak lupa dengan kodratnya bahwa dia itu manusia biasa yang juga memiliki kondisi emosional yang mungkin sama seperti kliennya. Nah, yang paling pertama adalah konselor harus paham tentang dirinya sendiri, kelebihannya apa, kekurangannya apa, kebutuhan yang dia butuhkan tuh apa. Dia harus paham terhadap dirinya sendiri. Nah, kalau dia paham, dia bisa menjaga berjaga-jaga gitu ya. Ketika melakukan sesi konseling profesional, dia mampu menjaga agar tidak subjektif, tidak tidak personalnya tidak keluar. Jadi dia tetap profesional gitu. Jadi tidak ada kebutuhan-kebutuhan pribadi dan yang lainnya yang mengganggu proses sesi konseling. Nah, kita tahu ya banyak sekali kebutuhan-kebutuhan manusia ya secara naluri gitu ya. Dalam Maslow menyebutkan hierarchy of need gitu ya. Uh, hierarki kebutuhan. Jadi ada kebutuhan yang pertama, kebutuhan fisiologis, kebutuhan dan seterusnya sampai kebutuhan aktualisasi diri. Nah, itu kebutuhan yang dimiliki secara umum oleh manusia. Nah, karena konselor manusia, ya dia juga punya kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, konselor tuh harus paham bahwa dia itu punya kebutuhan pertama, dia tuh butuh untuk dihargai ya, untuk apa eksis. Orang tahu apa yang dia lakukan. Gitu. Jadi ada kebutuhan ini nih. Nah, ini bisa menjadi mengganggu nanti apa namanya dalam proses sesi konseling. Bisa jadi akhirnya dia menceritakan sesi konselingnya dengan klien. Padahal ini menjadi kode etik ya ketika seorang konselor harus mampu menjaga rahasia dari kliennya. Terus kemudian keinginan untuk menghapus semua penderitaan yang didapatkan oleh klien. Jadi, wah, kalau ada klien datang, ada siswa datang ke sekolah, sebagai seorang profesional, Anda punya keinginan nih, karena saya udah belajar bimbingan konseling, udah belajar psikologi, saya bisa nih, apa namanya, pasti saya bisa mengatasi berita yang dihadapi oleh klien. Nah, ini ada keinginan-keinginan seperti itu. Nah, kemudian juga yang punya kebutuhan, dia mampu menjawab semua pertanyaan dari klien dan kemudian punya perfeksionis, perfect, apa namanya nggak ada kesalahan, sempurna. Terus juga ada keinginan untuk di recognize, diketahui, eksis, kemudian dihargai, gitu ya. Jadi kalau ada profesi lain, misalnya guru kelas yang lain tidak menghargai profesi guru BK, dan kebutuhan dia untuk diapresiasi atau direkognisi itu menjadi uh, tidak tidak dia dapatkan, ya, tidak terpenuhi. Nah, ini bisa mengakibatkan nanti burnout, stres dan sebagainya, konflik-konflik ketika Anda melakukan sesi konseling, hubungan profesional konseling. Nah, terus kecenderungan bahwa Anda itu seorang konseling itulah yang paling bertanggung jawab terhadap perubahan di klien. Padahal kita tahu ya dalam sesi konseling yang bisa ada directed, non directed gitu. Ya, tetapi tetap saja seorang konselor bukan ketika seorang klien itu berubah itu bukan karena andil seorang konselor itu, tapi dia butuh bantuan dari kliennya itu sendiri agar dia mau berubah.
atau dari keluarga klien agar bisa membantu seorang itu berubah. Jadi yang bertanggung jawab bukan konselor itu seorang, tapi kliennya itu bertanggung jawab, keluarganya juga bertanggung jawab, atau lingkungan sekitar klien juga bertanggung jawab. Seorang itu bisa berubah ke arah yang lebih baik. Nah, ketakutan terhadap dicederai, ya, apa namanya, terluka atau dilukai. Nah, ini adalah personal kebutuhan-kebutuhan yang mungkin dimiliki oleh seorang konselor sebagai layaknya dia manusia. Nah, dia harus mencegah kebutuhan-kebutuhan personal ini agar tidak mengganggu keprofesionalitasan dia ketika bertindak sebagai seorang konselor yang profesional. Anda harus aware, Anda harus sadar. Saya mungkin butuh ini, saya mungkin uh, memiliki hasrat-hasrat ini. Anda harus sadar, dan kalau Anda sadar, maka Anda bisa menjaga diri agar kebutuhan-kebutuhan dan apa namanya, desire-desire itu tidak mengganggu profesi Anda sebagai seorang konselor. Nah, ini juga nanti kita bahas juga di self care, ya. Self care. Jadi uh, seorang konselor juga kadang-kadang butuh terapi, ya. Tapi nanti kita bahas lagi aja di yang lebih lengkap. Ya, transference ini mungkin terjadi dalam sesi konseling. Jadi transference itu uh, adalah proses gitu ya, ketika kliennya memproyeksikan perasaannya kepada konselornya gitu ya. Misalnya karena dalam sesi konseling itu konselor bisa menjadi teman curhat yang baik, kadang-kadang kliennya malah jatuh cinta gitu ya. Jatuh cinta sama konselornya misalnya. Itu transference. Dia punya perasaan-perasaan terhadap konselornya akibat dari sesi konseling itu. Atau ada juga yang klien tuh akhirnya benci sama konselor ya, karena misalnya konselornya itu ketika sesi konseling menggunakan pendekatan directed, dia ngatur-ngatur gitu, dia akhirnya malah benci atau marah atau bahkan ketergantungan gitu. Ketergantungan ada juga gitu ya, dalam sesi konseling itu udah solve masalahnya, udah selesai masalah yang dia ini dihadapi oleh si klien, tanpa ada, akhirnya dia tetap ini apa namanya, selalu kontak, selalu WA konselornya dan sebagainya, selalu WA guru BK-nya. Akhirnya dia tergantung dengan si guru BK-nya atau konselornya. Nah, ini perlu dihindari dalam praktek-praktek konseling. Nah, ini bisa juga dikatakan sebagai hubungan yang tidak nyata ya di dalam terapi. Nah, jadi konselor harus berhati-hati mengantisipasi reaksi personal seorang konselor ini agar sampai klien itu tidak transference, ya. Transference. Kemudian perlu juga dipertimbangkan gitu ya, bahwa yang namanya reaksi sifat-sifat apa namanya, perasaan-perasaan yang dimiliki klien terhadap terapinya itu tidak semuanya dianggap sebagai preference. Anda harus lihat. Jadi kalau perasaan-perasaan itu sampai mengganggu proses konseling gitu ya, sampai akhirnya klien yang minta dinikahi oleh konselornya, itu Anda harus baru Anda bisa waspada, jangan ini preference.
Nah, ini adalah isu kode etik ya. Jangan sampai klien Anda uh, mengalami transferan itu harus dijaga kode etik konselor yang baik itu adalah Anda tidak menyebabkan konsulinya orang yang Anda konseling itu mengalami transferan, mengalami perasaan-perasaan yang muncul akibat respon Anda terhadap klien ketika dia melakukan sesi konseling. Ya ini ya, kalau tadi kan transferan itu masalah di kliennya, masalah perasaan si klien. Kalau sekarang ini adalah counter transference. Yang jadi masalah itu menjadi masalah si terapisnya ya. Jadi proyeksi terapis ketika me, me, apa namanya merespon perasaan-perasaan yang dikeluarkan oleh klien. Gitu. Jadi misalnya ketika klien cerita, ternyata si terapisnya atau konselornya itu ingat, oh saya dulu pernah punya pengalaman yang sama, gitu. Misalnya putus cinta, gitu. Kliennya cerita, terus oh ya saya juga pernah pengalaman sama seperti klien saya. Akhirnya dia mengalami yang namanya counter transference, gitu ya. Ikut sedih, nangis karena dulu juga dia ingat kembali gitu ya, dia ingat kembali tentang emosi-emosi yang ada di dalam dirinya yang apa namanya ya pernah mungkin dia tekan gitu ya, dia sudah sembuh dari pengalaman traumatis itu. Ketika ada klien melakukan sesi konseling yang tadinya udah ditekan, udah oke, udah solve gitu ya, udah baik, akhirnya gara-gara ada klien itu Anda kembali ingat terkait trauma-trauma atau masalah-masalah emosi yang mungkin Anda repress, Anda tekan. Nah, ini dia munculnya bagaimana gitu ya. Munculnya ketika si terapis mendemonstrasikan inappropriate affect ya, afeksi yang tidak pantas. Misalnya ikut nangis, terus uh, ya gitu ya. Pokoknya pakai emosinya muncul kembali mengakibatkan afeksi yang muncul ketika sesi konseling itu tidak profesional. Jadi kalau sesi konseling konselor sama kliennya nangis bareng-bareng gitu jadi seperti curhat yang biasa ya. Atau dia merespon dengan highly defensif ya, sangat defensif ya. Jadi ketika klien bercerita pengalaman yang hampir sama dengan pengalaman yang pernah dialami oleh konselor, dia berusaha defensif ya, defensif. Akhirnya mengganggu apa namanya teknik-teknik konseling yang memang harusnya itu begini, tapi karena dia berusaha defensif agar dia juga tidak merasakan sakit, karena dia juga pernah mengalami hal yang sama dengan klien, dia defensif, akhirnya beberapa uh, apa namanya beberapa teknik konseling yang seharusnya dia munculkan itu akhirnya ya repress. Yang paling penting adalah akhirnya tidak objektif gitu ya. Jadi misalnya apa ya ada ya masalah klien dengan temannya gitu ya, dan kebetulan Anda juga pernah mengalami masalah yang sama dengan teman Anda gitu ya. Akhirnya ya Anda karena sebagai sama-sama merasa sebagai pihak yang sama dengan klien, akhirnya tidak objektif, jadi membela klien, oh iya benar saya juga sama, karena Anda pernah pengalaman yang sama, Anda jadi subjektif gitu, apa namanya, oh yang benar kamu gitu, karena dia pernah mengalami perasaan yang kondisi yang hampir sama dengan kliennya gitu ya. Jadi objektifannya hilang, jadi subjektif gitu ya. Nah, ini bisa menjadi konstruktif atau destruktif ya. Yang konstruktif kalau seandainya uh,
pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh klien, terus kemudian si konselor pernah mengalami emosi-emosi yang pernah dialami oleh klien, si konselor pernah mengalami, ini bisa positif kalau seandainya, oh iya dulu saya pernah punya pengalaman seperti itu, saya bisa bangkit karena solusi A, B, C, O, maka ini bisa diterapkan kepada klien. Atau bisa menjadi destruktif kalau seandainya ini mengganggu proses konseling, seperti yang saya sebutkan tadi, menjadi tidak objektif, menjadi defensif, atau dia mengeluarkan afeksi-afeksi yang berlebihan yang tidak sepantasnya dikeluarkan saat sesi konseling. Terutama ini ya, hati-hati juga kalau misalnya, kalau kita kan budaya timur, uh, perlu berhati-hati. Konseling itu kan, kalau konseling individual Anda harus berduaan gitu ya dengan konselingnya. Maka kalau berlainan jenis itu bisa uh, memicu munculnya afeksi-afeksi yang tidak pantas, inappropriate gitu ya. Misalnya tiba-tiba konselornya memeluk kliennya gitu. Ini kalau di dalam budaya kita di negara kita itu uh, bisa bisa tidak dibenarkan gitu ya, apalagi Anda yang uh, kuliah gitu, yang kuliah di universitas basically Islam ya, Muhammadiyah gitu, secara agama ini tidak diperbolehkan gitu. Walaupun mungkin di dalam undang-undang itu kalau sama-sama setuju nggak apa-apa, tapi kalau kita karena basically-nya itu adalah Islam gitu, ya, apalagi Muhammadiyah, ya, ini inappropriate, afeksi yang tidak sepantasnya untuk dilakukan. Jadi sebisa mungkin uh, klien itu ya, rekan dan konselingnya tidak berlawanan jenis gitu. Jadi biar lebih profesional juga, itu menghindari hal-hal yang negatif gitu ya. Nah, ini contoh-contoh counter conference. Anda menjadi overprotective terhadap klien gitu ya. Jadi Anda berusaha menyetir klien gitu ya, untuk tidak sampai pada titik-titik tertentu ya. Anda sangat overprotective terhadap klien Anda menyetir klien Anda agar tidak membuka kembali area-area yang mungkin menyebabkan dulu Anda sakit gitu ya. Padahal di dalam konseling kita harus memahami bahwa yang namanya individu itu berbeda, berbeda. Apalagi kalau dia berada dalam lingkungan yang berbeda. Jadi karena kontrol transferensi, si terapisnya pernah mengalami hal yang sama, jadi dia akhirnya overprotective terhadap kliennya ya, jadi tidak profesional gitu. Terus Anda akhirnya juga karena kontrol transferensi melakukan merespon klien dengan cara yang sangat-sangat ramah gitu ya, apa namanya, ya seorang konselor harus ramah terhadap kliennya tetapi tidak berlebihan, sehingga membuatnya menjadi tidak profesional gitu ya. Ketika misalnya kliennya sedih gitu ya, menangis dan sebagainya, maka seorang terapis yang konselor yang baik itu harus mampu berempati tetapi tidak menunjukkan uh, afeksi, sifat-sifat, sikap-sikap, emosi-emosi yang berlebihan terhadap klien. Lalu berikutnya menolak klien. Karena kliennya punya masalah yang sama dengan terapisnya atau konselornya, wah akhirnya Anda tolak. Bukan karena pertimbangan profesional bahwa Anda nggak mampu mengatasi masalah itu, tapi karena ini pernah punya pengalaman yang sama dengan saya takut kembali terbuka episode-episode yang membuat saya sakit, akhirnya Anda reject klien, Anda menolak klien. Kemudian membutuhkan constant reinforcement and approval, minta izin terus gitu ya ketika dalam sesi konseling, karena pernah mengalaminya mungkin.
Kemudian Anda juga melihat klien itu seperti diri Anda gitu ya, karena punya pengalaman yang sama misalnya. Akhirnya atau mungkin berikutnya tadi ini developing sexual or romantic feeling. Jatuh cinta, akhirnya saling suka dengan klien Anda, akhirnya Anda suka dengan klien Anda gitu ya. Sexual or romantic feeling ini melanggar kode etik dalam sesi konseling. Jadi karena Anda merasa transparan, Andanya malah jatuh cinta itu kepada klien yang datang kepada Anda. Anda memberikan saran-saran yang kompulsif gitu ya. Wah, kompulsif ya. Itu aja saran yang Anda berikan tuh. Karena mungkin berdasarkan pengalaman pribadi gitu. Yang berikutnya contoh transparan itu adalah mendambakan hubungan sosial, terjadinya hubungan dengan klien. Ya tadi bisa romantic feeling atau seksual ya. Bahkan ada beberapa kasus gitu konselornya bahkan melakukan apa namanya pelecehan seksual kepada kliennya gitu. Karena dia suka terhadap kliennya gitu. Terus kemudian ada rasa kontrol preference mengakibatkan hal demikian. Maka Anda sebagai seorang konselor profesional jangan sampai terjadi. Jangan sampai misalnya Anda akhirnya ada klien, ada siswa Anda bercerita apa namanya memberikan curhatnya gitu ya kepada Anda sebagai seorang konselor di sekolah, akhirnya malah conference, jatuh cinta sama siswa Anda, terus kemudian akhirnya malah terjadi hubungan apa Anda menginginkan adanya hubungan romantis dengan uh, apa namanya klien Anda itu, terutama terjadi jangan sampai terjadi di sekolah gitu ya, kecuali kalau memang ini apa namanya dijalin dengan cara yang benar ya, yang halal gitu. Nah, ini yang berikutnya adalah Anda menjaga ya ketika dalam proses konseling itu jangan sampai si kliennya itu akhirnya tergantung dengan Anda gitu ya. Kalau tergantung hanya saat ketika sesi konseling untuk menyelesaikan masalah klien itu nggak masalah. Tapi kalau tergantung terus-terusan gitu ya, jadi bahkan lifetime gitu ya sampai dia punya anak segala macam. Kalau ada masalah itu curhatnya ke Anda gitu. Ini dihindari. Kalau dia tergantung pada saat sesi konseling, pada uh, sesi konseling aja itu nggak masalah ya. Nah ini harus menjadi perhatian sebagai seorang konselor, ini adalah isu-isu etika ya, kode etik. Anda mempromosikan, membuat klien itu dependen, itu termasuk isu-isu kode etik yang perlu dihindari bagi seorang konselor. Nah, encourage and promote dependence pada klien itu bisa muncul dengan cara bisa manifest ya, dengan cara-cara yang mungkin terlihat sama gitu ya. Misalnya si konselornya itu berkoalisi ya dengan si kliennya agar si klien itu tergantung terus dengan konselornya. Atau kemudian sesi konselingnya tidak juga diakhiri oleh konselor, walaupun sebetulnya konselingnya itu si kliennya itu udah nggak membutuhkan konseling lagi, tapi konselornya nggak mau juga mengakhiri sesi konseling tersebut. Nah, stres di dalam profesi konseling ini juga perlu Anda perhatikan juga ya. Karena memang yang namanya profesi konseling itu sangat ada ya, apa namanya, sangat kemungkinan juga ya teracuni oleh perasaan-perasaan kelelahan, empati gitu ya. Karena Anda harus mengatasi masalah-masalah klien gitu ya, menimbulkan
uh, stres gitu ya, masalah Anda sendiri belum selesai, ditambahin ada yang curhat masalahnya, yang curhat nggak cuma satu, misalnya ada 5 siswa, ada 10 siswa, wah Anda malah ikut akhirnya mengalami stres, tekanan. Nah, beberapa sumber dari stres ya, yang bisa menyebabkan seorang konselor itu stres akibat dari profesinya sebagai seorang konselor. Yang pertama, dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu nggak membantu kliennya. Jadi siswanya itu kayaknya nggak terbantu nih dengan konseling yang saya berikan. Nah, ini bisa menimbulkan tendensi untuk stres. Nah, tadi ini ya, Anda merasa orang yang paling bertanggung jawab terhadap perubahan klien atau siswa yang melakukan konseling kepada Anda. Anda merasa bahwa Anda lah orang yang paling bertanggung jawab. Ya. Pada saya tahu ya, dalam sesi konseling itu uh, terjadinya perubahan positif tidak hanya dari konselornya ya, tapi kliennya itu sendiri harus mampu berubah atau keluarga dari kliennya itu harus mampu mendukung perubahan si siswa misalnya, klien itu misalnya. Jadi ada tekanan bahwa harus segera menyelesaikan masalah siswa ini. Ada banyak siswa stres menghadapi ujian, nah ini harus segera diselesaikan sebelum ujiannya dilaksanakan misalnya. Ini bisa mengakibatkan tekanan. Nah, perfeksionis itu juga mengakibatkan menambah tekanan gitu ya. Anda yang sebagai seorang konselor apa namanya merasa harus perfect, ini bisa menambah tekanan buat Anda sendiri. Oke, masalah burnout nih yang dibahas oleh kelompok berapa saya lupa ya. Ini jadi kalau burnout itu kelelahan ya, baik secara fisik, emosional, intelektual, baik baik juga spirit ya, yang mengakibatkan adanya perasaan-perasaan Anda tidak bisa tertolong atau Anda merasa hopelessness, tidak ada harapan gitu. Nah ini berbeda juga ya dengan impairment. Nah, kita bahas yang terkait burnout-nya yang sangat mungkin dialami oleh konselor akibat tekanan-tekanan, sumber-sumber tekanan tadi. Nah, simptomnya, ciri-cirinya seorang konselor itu mengalami burnout. Yang pertama, dia itu udah bosan. Merasa bosan dengan konseling. Merasa bosan jadi guru BK. Merasa bosan mengatasi masalah siswa misalnya sebagainya. Tidak lagi mau terlibat ketika ada pelatihan-pelatihan, workshop terkait dengan konseling gitu ya. Menginginkan segala sesuatu sempurna. Mengingat segala sesuatu sempurna dan dia mau ini ya. Kalau seandainya ada hal-hal yang salah sedikit aja, dia mau ini apa tidak mau memaafkan dirinya lah pokoknya. Menghukum dirinya sendiri karena dengan kesempurnaan salah sedikit dia udah ini dirinya sendiri apa menyalahkan dirinya sendiri berlebihan. Secara konstan merasa bahwa Anda sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Jadi sesi konseling itu Anda udah merasa burn out gitu ya. Konseling lama dengan satu orang klien, Anda kayaknya saya merasa ini saya sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Terus kemudian menarik diri ya dengan sesi konseling. Anda lebih suka misalnya melakukan tugas-tugas administratif sebagai guru gitu ya, ngetik-ngetik, bikin tulisan, dibandingkan harus berhadapan dengan siswa Anda. Itu ciri ketika seorang konselor itu mengambil Anda nggak ingat lagi tuh mengapa harus ada sesi konseling nih dengan klien itu gitu ya. Jadi sampai segitunya gitu, apa alasannya saya melakukan konseling ini sampai merasa begitu. Nah,
yang paling repot itu kalau Anda membawa rasa frustasi Anda, rasa burnout Anda itu ke rumah. Itu akibatnya malah mengakibatkan rumah yang tadinya nyaman, tenang, Anda bawa masalah di sekolah ke rumah Anda itu mengakibatkan suasana rumah menjadi tidak nyaman lagi ya. Anda udah sering marah-marah kepada keluarga dan sebagainya. Sangat berlebihan ya, kekhawatiran sangat berlebihan terhadap klien Anda dan masalah yang dihadapinya gitu. Jadi sampai nggak tidur memikirkan masalah klien. Kemudian ciri yang berikutnya adalah menghitung hari ya, kapan bisa liburan gitu ya, karena mungkin kerjaannya numpuk gitu. Nah yang berikutnya lagi, don't take good care of yourself. Kadang malah ke sekolah nggak mandi, sisirannya nggak rapi, rambutnya gondrong karena udah nggak lagi peduli dengan dirinya sendiri gitu ya, penampilan dirinya sendiri, contohnya penampilan fisik gitu, atau tidak peduli dengan kondisi psikologis dirinya sendiri. Itu ciri-ciri dari seorang konselor yang mengalami burnout. Itu juga sudah dibahas di kelompok materi, ini hanya sebagai tambahan saja. Nah, apa sih yang penyebab burnout? Ya tadi yang paling sering itu ya akibat tugasnya berlebihan, ada sekian guru BK harus menangani siswa sekian ratus. Nah, sekian ratus siswa itu punya masalah misalnya, akhirnya Anda punya tugas berlebihan. Ini bisa menimbulkan Anda merasakan burnout. Atau Anda menghadapi masalah-masalah siswa yang sangat susah gitu ya. Misalnya ada siswa yang masalahnya sulit ya, berantem yang mungkin bisa mengakibatkan mencoreng nama sekolah misalnya. Nah, itu bisa mengakibatkan Anda akhirnya pusing nih, ada banyak masalahnya, sulit sekali nih. Nah, Anda burnout. Nah, tidak adanya dukungan dari teman, sejawat misalnya, atau dari petugas administratif gitu ya, ketika Anda ingin mengatasi masalah klien, Anda membutuhkan data-data paper ternyata tidak diberikan gitu ya. Atau guru BK yang lain nggak mau bantunya Anda ya, jadi sumber burnout. Yang terakhir ya ini yang mungkin yang dialami di Indonesia ya, gajinya ya kecil gitu, nggak pas sebagai profesi Anda sebagai guru BK gitu, gajinya pas-pasan, padahal yang Anda tangani itu sekian banyak siswa. Kemudian ya tidak seimbang lah gitu ya, itu mengakibatkan menjadi sumber burnout. Tadi juga sama, kesulitan-kesulitan yang ditemui ketika melakukan tugas Anda itu bisa menjadi penyebab burnout. Tidak ada dukungan dari keluarga dan teman gitu juga bisa mengakibatkan burnout. Ada konflik di saat persepsi kerja, ini tugasnya siapa nih gitu, akhirnya bisa menimbulkan burnout. Atau yang paling yang terjadi sih ya, karena seorang guru BK harusnya paham tentang diagnostik ya. Nah, tidak mau meminta bimbingan dari rekan-rekan lain yang mungkin lebih profesional. Itu bisa mengakibatkan burnout. Oke, apa yang Anda bisa lakukan untuk menghindari burnout gitu ya? Seorang konselor, apa yang dilakukan oleh seorang konselor biar dia bisa menghindari burnout? Dia bisa apa belajar lebih banyak gitu ya terkait diagnostik dan terapi, sehingga akan membantu dia nanti untuk melakukan self care gitu. Jangan pelit-pelit ya untuk sharing information ya, berbicara dengan kolega atau jaringan network. Kalau di guru BK itu kan ada MGBK gitu ya, jangan sungkan-sungkan untuk berbagi informasi, saling ngobrol, curhat terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi, sehingga Anda terhindar dari burnout atau
tugas yang berlebihan. Dan yang paling penting juga itu Anda harus belajar bagaimana menolak tugas gitu ya. Kalau seandainya terlalu banyak, maka Anda harus bisa katakan tugas saya sudah terlalu banyak, saya nggak bisa lagi untuk mengajarkan tugas baru atau tambahan. Anda harus belajar ya, apalagi yang basically-nya Anda dari Jawa ya, biasanya sungkan gitu ya kalau menolak permintaan orang lain, maka Anda harus bisa belajar untuk menolak uh, tugas-tugas tambahan yang akan diberikan pada Anda. Nah ini self care ya, terkait self care ya, bagaimana memaintain vitalitas seorang konselor. Jadi kita lihat ya kadang-kadang guru bimbingan konselor itu kurang perhatian ya terhadap vitalitasnya baik secara psikologis maupun fisik. Padahal yang namanya kegiatan konseling itu membutuhkan aktivitas psikologis yang yang lebih banyak dibandingkan pekerjaan yang lain gitu. Lebih banyak dibandingkan pekerjaan sebagai guru kelas atau guru-guru yang lain gitu. Maka dia harus memaintain vitalitasnya baik secara fisikal dengan cara olahraga atau psikologisnya ya. Misalnya dengan mendekatkan diri ke agama secara spiritual dan sebagainya. Nah, untuk self care yang bisa dilakukan itu adalah pertama layaknya mengecek baterai perasaan gitu. Apa yang Anda rasakan? Apakah Anda merasakan baik, great gitu, atau hanya feeling cukuplah, oke gitu. Atau Anda merasakan perasaan struggle, merasakan ada masalah banyak berat, Anda terhambat beberapa hal, begitu ya. Atau Anda merasa baik, good, atau ya biasa-biasa saja, atau merasa kosong gitu. Jadi Anda bisa cek terus secara regularly uh, posisi perasaan Anda itu di kutub positif atau di paling bawah kutub negatif. Untuk itu salah satu cara bentuk self care ya. Uh, Jangan abaikan perasaan-perasaan struggle, perasaan kosong, masalah-masalah emosional itu jangan diabaikan karena nanti akan menghambat Anda sebagai seorang profesional di bidang konseling. Circle yang pertama ya tadi itu melihat Anda ada di posisi mana setiap hari atau setiap dalam jangka waktu tertentu, cek terus Anda itu feelingnya itu ada di mana. Ya self care itu ada fisikal gitu ya, misal semacam tidur yang cukup, pemanasan-pemanasan, olahraga jalan, gitu. Kemudian makan yang sehat, istirahat dan seterusnya yang bisa membantu Anda merawat diri Anda sendiri sebagai seorang konselor. Atau emosional, secara emosional ada manajemen stres, memaafkan, emosi yang matang, compassion, baik hati, dan sebagainya. Sosial, Anda bisa menjalin hubungan dengan orang-orang gitu ya, yang positif, mencari sistem dukungan, siapa yang mendukung Anda yang ketika Anda mengalami masalah gitu, berinteraksi melalui media sosial secara positif atau bahkan tidak sungkan untuk meminta bantuan ketika Anda mengalami masalah. Nah, kalau secara spiritual banyak ya, apalagi kita uh, orang-orang yang beragama gitu ya, aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, ritual-ritual keagamaan seperti sholat, doa, ibadah, dan sebagainya itu bisa membantu kita melakukan. Oke, demikian mungkin materi terkait uh, pengembangan pribadi konselor. Semoga Anda bisa paham dan Anda pelajari baik-baik. Yang paling penting adalah diaplikasikan agar ketika Anda sudah menjadi seorang profesional dalam bimbingan konseling, Anda benar-benar bersikap profesional, pribadi, dan uh, profesi. Jadi Anda benar-benar menjadi seorang pribadi yang profesional di bidang bimbingan konseling. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.